Oke, baik. Selamat siang, adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan. Ya, kita akan lanjut kuliah kita pada minggu yang lalu. Karena ini adik-adik sekalian tidak lama lagi akan menyelesaikan studi. Ini mata kuliah ini mata kuliah di semester 6, ya. Sehingga sangat diperlukan bagi kita kemampuan bagi seorang mahasiswa bukan saja belajar tentang teori, tetapi bagaimana hukum itu dalam praktek, ya. Jadi legal action, ya. Jadi hukum dalam praktek sehingga kita menjadi seorang yang profesional di bidang hukum. Nah, kalau jadi profesional di bidang hukum, bisa saja saudara nanti ke depan bisa jadi advokat, ya. Karena advokat itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, itu salah satu unsur penegak hukum. Jadi kemampuan bagi kita mahasiswa hukum adalah bagaimana kita mampu melakukan praktek hukum, ya, menjadi praktisi hukum, menjadi lawyer, ya, menjadi profesional di bidang hukum. Nah, pada siang hari ini, adik-adik sekalian, kita lanjutan kuliah kita dari minggu yang lalu, ya. Kita akan memaparkan tentang tahapan persidangan perdata, ya. Jadi tahapan persidangan dalam perkara perdata. Ya. Yang pertama, alur persidangan sengketa perdata. Ya, kita tahu dalam hukum acara perdata Indonesia dan penyelesaian sengketa itu, ya, dalam hukum acara kita masih belum ada hukum nasional. Ya, dalam hukum acara perdata. Kalau KUHP itu ada hukum nasional dan hukum acaranya juga hukum nasional. Tetapi kalau hukum perdata masih kita wetboek van strafrecht. Burgerlijk wetboek, ya. Kalau hukum pidana adalah wetboek van strafrecht, itu sudah ada hukum nasionalnya. Tetapi kalau hukum perdata masih belum ada, termasuk hukum acaranya. Masih belum ada hukum nasional. Kalau hukum perdata kita masih kita menganut hukum hasil daripada Belanda, yaitu yang namanya Burgerlijk wetboek. Jadi Burgerlijk wetboek. Tapi hukum acara, khususnya hukum acara perdata, tidak ada juga hukum nasional. Itu masih diatur di dalam hukum acara yang peninggalan Belanda, yaitu HR dan RBG, Het Inlanders Reglement, dan yang berlaku di Jawa dan Madura, dan kemudian RBG itu berlaku di luar Jawa dan Madura. Rechtsreglement Bouwingen Western, ya, berlaku dalam. Nah, hukum acara peradilan perdata dalam alur sengketa itu kita bisa lihat, ya, adik-adik sekalian. Yang pertama, alur ringkas peradilan perdata itu, yang pertama pra persidangan. Nah, pra persidangan ini apabila saudara adik-adik sekalian menjadi seorang lawyers, seorang advokat, ini perkara yang masuk ke pengadilan itu harus melalui pendaftaran gugatan. Jadi sekarang pendaftaran gugatan sudah melalui sistem, ya, e-court system. Jadi pendaftaran gugatan, yaitu e-registration, ya, elektronik registrasi. Jadi tidak lagi manual kayak dulu. Nah, pengadilan kita, peradilan sekarang kita menyesuaikan dengan era digital, ya. Ada perbaikan sistem yang dilakukan sehingga memudahkan untuk melakukan pendaftaran di pengadilan. Kemudian juga tentunya akan membayar, ada e-payment, membayar biaya perkara itu tidak lagi dibayar secara manual, tetapi ada dibayar melalui secara elektronik, ya, lewat rekening, ya, ada e-billing dari pengadilan, dibayarkan ke sana. Nah, mengapa demikian? Supaya pengadilan ini bebas daripada korupsi, pungutan liar, ya, tidak ada lagi. Dengan perbaikan sistem ini, peradilan kita semakin baik. Ini yang sekarang ini. Kemudian
dalam pra persidangan ini ada yang namanya rilas atau rilas panggilan kepada para pihak. Jadi kalau kita sudah mendaftarkan perkara di pengadilan, baru ada pemanggilan para pihak. Jadi biasa pemanggilan ini ya di pra persidangan ini diberikan waktu untuk dipanggil tidak terburu-buru ya, 3 hari berikan kesempatan untuk hadir di pengadilan. Dia dalam pemanggilan, dan pemanggilan ini dilakukan oleh siapa yang melakukan pemanggilan ini di pengadilan? Siapa yang melakukan pemanggilan? Ya, yaitu oleh jurusita. Jurusita melakukan pemanggilan kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Karena dalam perkara perdata itu pihak-pihak itu dia disebut dengan pihak penggugat dan pihak tergugat. Syarat material daripada sebuah gugatan, adik-adik sekalian, syarat material sebuah gugatan yaitu adanya perselisihan hak, adanya sengketa, ya. Syarat material dari sebuah gugatan, sehingga sebagai negara hukum apabila ada sengketa maka dipilihlah pengadilan sebagai saluran untuk menyelesaikan sengketa itu. Nah ini prosesnya mulai dari pra persidangan. Kemudian apabila pihak yang dipanggil itu tidak hadir, misalnya tidak hadir sesudah ditentukan, dipanggil dengan patut 2 kali tidak hadir, ya, maka pihak tergugat tidak hadir, maka akan dilanjutkan persidangan dengan persidangan first take, yaitu perkara perdata dilakukan di luar hadirnya pihak tergugat, ya. Itu ya di dalam kemudian ya, kira ini sudah tadi ya, adik-adik sekalian, di perkara di tahapan tadi kita lihat dulu, ya, di tahapan awal seperti tadi itu, ya masih di sini ya pra persidangan. Nah, kalau pihak itu tidak hadir, pihak tergugat tidak hadir, 2 kali dipanggil dengan patut, maka tetap dia akan dilanjutkan proses persidangan. Nah, kalau persidangan itu dimenangkan oleh penggugat, maka ada tenggang waktu melakukan perlawanan, yaitu namanya first set, ya, perlawanan dari pihak tergugat yang dikalahkan tadi, selama dalam waktu 14 hari. Oke ya, itu kalau tergugatnya tidak hadir. Tapi kalau penggugat tidak hadir, setelah perkara dilayangkan rilas panggilan, maka perkara perdata itu akan gugur. Bisa dimengerti ini? Bisa ya? Jadi kalau pemanggilan itu tergugat tidak hadir, perkara dilanjutkan dengan acara first take ya. Artinya di luar hadirnya tergugat. Kalau tergugat itu dinyatakan kalah dalam persidangan, maka ada upaya hukum bagi tergugat itu, yaitu melakukan first set, yaitu perlawanan. Sampai di sini dimengerti ya? Bisa dimengerti. Kalau penggugat tidak hadir, maka gugatan itu dinyatakan gugur. Gugur ya, tidak hadir dia. Dapat dimengerti ya? Nah, selanjutnya kita melihat ketika kedua belah pihak ini datang dalam persidangan, baik penggugat maupun tergugat sudah mulai, maka tahapan pertama dalam proses persidangan itu adalah kita melakukan mediasi. Ya. Proses mediasi ya sesuai dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Ini dilakukan pada sidang pertama. Apa tujuan mediasi ini? Adalah mendamaikan para pihak. Jadi ada hakim mediator yang dipilih, ada daftar hakim-hakim mediator yang punya sertifikasi. Para pihak ini dengan bebas memilih hakim mediator atau itu ditunjuk oleh majelis hakim. Ya. Nah, tugas daripada hakim mediator ini adalah untuk mendamaikan para pihak selama paling lama 30 hari.
Ya, ini harus dimengerti dalam praktik persidangan perkara perdata. Kalau tercapai perdamaian, ya, kalau tercapai perdamaian, maka perkara itu akan selesai dan itu akan dibuatkan akta perdamaian, yaitu namanya akta dading, akta perdamaian. Kemudian itu akan diputus dalam perkara persidangan itu sama kekuatan hukumnya dengan putusan akhir pengadilan. Itu ya kalau dia tercapai perdamaian. Tetapi kalau tidak tercapai perdamaian dalam tahap mediasi, ya, coba diperhatikan ini, kalau tidak tercapai perdamaian tahap mediasi, maka perkara itu akan dilanjutkan, ya, sesudah tahap ketiga, ya, sesudah mediasi, ya, ya, tahapnya yang ketiga, proses jawab menjawab ini, yaitu gugatan itu dibacakan oleh pihak penggugat atau kuasanya, dibacakan. Nah, kemudian dalam praktek itu sesudah membacakan itu dalam praktek ya, karena ini praktek hukum acara perdata itu diserahkan kepada majelis hakim dan kemudian diserahkan kepada pihak tergugat ya. Nah, itu sidang yang pertama ya. Dalam tahap kemudian sidang yang kedua dalam jawab menjawab ini pada minggu depannya ditunda itu pada persidangan berikutnya adalah sesudah pembacaan gugatan, tahapan berikutnya adalah jawaban atas gugatan. Itu oleh tergugat, oleh tergugat atau kuasanya. Ngerti ya, ini alur persidangan ini tahapannya. Tahapan yang berikutnya adalah jawaban atas gugatan. Nah, jawaban atas gugatan ini, ya, ini diserahkan dalam persidangan oleh tergugat atau kuasanya. Kemudian sidang itu akan ditutup dengan agenda pada minggu depan kita akan menerima replik, ya, replik atau jawaban atas jawaban. Ya, ini ya dalam istilah. Jadi tadi jawaban atas gugatan dari pihak tergugat. Sidang berikutnya minggu depan alur persidangannya adalah penggugat menyampaikan tanggapan terhadap jawaban tadi yang namanya replik, yang dalam bahasa hukumnya disebut dengan jawaban atas jawaban, begitu ya di dalam perkara. Dari replik itu kemudian akan dijawab lagi oleh pihak tergugat yang namanya duplik. Jadi bagi kita masa hukum ini benar-benar kita harus akrab dengan istilah-istilah hukum. Ada replik, duplik, ya. Itu adalah jawab proses tanggap menanggap, proses jawab menjawab dalam persidangan. Nah, selesai dalam tahap persidangan proses jawab menjawab, kita akan lihat masuk pada tahapan berikut adalah pembuktian. Pembuktian ini adalah membuktikan dalil-dalil yang telah kita sampaikan dan hasil jawab menjawab tadi kita akan membuktikan dengan bukti-bukti. Barang siapa yang mendalilkan, ya ada satu prinsip ya, barang siapa yang mendalilkan dia wajib untuk membuktikan. Nah, kesempatan pertama adik-adik sekalian, dalam sidang pembuktian ini diberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk membuktikan. Ada dua hal yang harus dibuktikan dalam perkara perdata, yaitu pertama bukti surat, ya, yaitu akta-akta, alat bukti surat. Ya, ini lima alat bukti sah ya di dalam hukum perdata. Alat bukti surat ini penting sekali bagi kita. Misalnya ada sengketa tanah, apa saja dia harus membuktikan terhadap tanah itu. Kira-kira apa, saudara? Akta tanah. Akta tanah. Yang lain ada apa lagi? Misalnya sengketa tanah. Apa bukti surat yang ada relevansi dengan sengketa tanah itu? Yang di belakang bisa tahu? Yang terkait dengan masalah pertanahan tanah. Misalnya bukti surat sertifikat juga. Ya, sertifikat. Ada juga yang terkait dengan tanah itu, yaitu akta jual beli, misalnya. Ya, pengadaan tanah. Atau ada surat lagi
surat keterangan tanah ya, SKT dari hukum tua atau lurah. Yang terkait dengan bukti-bukti surat itu kita semua harus keluarkan dalam rangka kita membuktikan bahwa tanah itu milik kita, termasuk juga pajak terhadap tanah. Itu termasuk jadi surat, bukti-bukti surat. Sekalipun pajak itu bukan menunjukkan sebagai kepemilikan, tetapi itu menunjukkan sebagai warga negara yang taat pajak, ya. Tapi untuk membuktikan alas hak itu yang tadi. Nah, surat ini, kekuatan pembuktian sebuah surat, adik-adik sekalian, terletak di mana? Siapa bisa menjawab? Ya, silakan. Jangan malu-malu yang belakang. Ini kan proses pembelajaran kita untuk menjadi seorang yang profesional. Ya. Ya. Kekuatan pembuktian sebuah surat itu terletak pada aslinya. Ya. Pasal 1888 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian sebuah tulisan itu terletak pada aslinya. Termasuk ya kalau umpama ada ijazah surat, ya kalau ijazah tidak asli berarti itu palsu, ya. Jadi pada aslinya. Nah, menyangkut surat ini ada di sekalian yang sering disebut dengan akta, ada dua hal yang kita harus tahu akta itu. Satu, itu yang disebut dengan akta otentik. Ya. Yang kedua disebut dengan akta yang dibuat di bawah tangan. Akta otentik itu apa? Atau authentic akte. Ya, authentic akte. Akta otentik itu adalah sebuah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat. Kalau terkait dengan tanah, pejabat apa yang membuat itu? Ya. Siapa yang ditunjuk oleh undang-undang? Notaris, ya. Pejabat pembuat akta tanah, termasuk sertifikat, ya. Pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, yaitu undang-undang pokok agraria atau tentang pendaftaran tanah. Jadi itu bukti otentik, yaitu bukti yang sah dan kuat, ya. Nah, yang kedua, surat ini ada juga akta di bawah tangan atau under hands akte. Akta di bawah tangan ini, hadirin sekalian, tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, tetapi dibuat oleh para pihak, kemudian ditandatangani oleh dua orang saksi, kemudian ada yang mengetahui misalnya kepala desa atau sebutan lain, ya, kalau kelurahan. Itu dibuat. Jadi ada dua bentuk akta ini, adik-adik sekalian harus tahu. Tentunya kalau Menir mau tanya, mana yang lebih kuat bukti surat ini? Apakah akta otentik atau akta yang dibuat di bawah tangan? Silakan, ya. Kalau menurut kita lihat otentik. Akta otentik. Ya, yang lain? Karena dibuat secara pejabat yang berwenang, ya. Nah, ini bagi kita ini penting sekali pengetahuan dalam hukum perdata. Akta yang dibuat di bawah tangan itu akan menjadi begitu kuat, dia mempunyai kekuatan otentikasi, manakala akta yang dibuat di tangan itu tidak disangkal kebenarannya. Itu dasar hukumnya ada di dalam pasal 1875 KUH Perdata. Jadi para pihak yang menandatangani tadi itu mengakui bahwa ya benar, saya menandatangani, sehingga dia mempunyai kekuatan otentikasi, begitu kuat juga. Dulu di kampung-kampung, oma-oma dengan opa menyerahkan sebidang tanah itu tidak ada notaris, melakukan perjanjian. Tidak ada akses mereka yang di kampung-kampung, tetapi mereka hanya membuat ya surat dan ditandatangani para pihak, dan itu begitu kuat. Sepanjang itu tidak disangkal kebenarannya. Kalau disangkal kebenarannya itu maka akte itu tidak ada artinya lagi. Nah ini ya dalam sidang pembuktian selalu dalam pengadilan itu biasa pemeriksaan saksi itu dipanggil ke depan untuk ditanyakan apakah benar saudara menandatangan ini oleh hakim. Kalau dia bilang tidak, saya tidak tanda tangan itu, berarti itu palsu, tidak benar. Nah bukti-bukti adik sekalian, ya syarat sebuah bukti ini, perhatikan ini, penilaian terhadap bukti ini. Ya, dapat dinilai pertama, ya kita belum lanjut yang lain ya.
Yaitu bukti itu dapat dinilai dari segi kuantitas. Boleh dicatat ya. Bukti dapat dinilai dari segi kuantitas. Jumlah bukti. Kalau dalam perkara pidana itu minimal berapa saksi? 2 orang ya. Menetapkan tersangka juga minimal 2 alat bukti. Sama seperti juga di dalam perkara perdata. Jangan cuma 1 alat bukti, minimal 2 alat bukti. Ya. Baru kemudian kedua, penilaian terhadap alat bukti itu alat bukti itu harus sah dan tidak dipalsukan. Ya. Ini melihat selalu dalam persidangan, kemarin ajak persidangan di pengadilan, karena sering dimintakan oleh para lawyer. Saya menjelaskan di sana juga, jadi sekalian di pengetahuan praktis, saya kira ini harus disampaikan pada kalian juga. Alat bukti itu tidak harus sah dan tidak dipalsukan. Itu penilaian terhadap alat bukti. Yang ketiga, alat bukti itu harus ada relevansi. Harus ada relevan. Ya. Dengan case. Dengan perkara. Sama seperti yang ditanyakan tadi, sengketa tanah, alat buktinya apa? Nah mungkin kan alat buktinya sendal jepit misalnya. Atau alat buktinya apa? Parang, ya. Tentunya menyangkut alat bukti ini harus relevansi, ada relevan dengan case, kasus itu. Jadi hati-hati ya dalam penyampaian alat bukti. Kalau alat bukti tidak relevan, ya maka ini akan ditolak. Sama seperti dalam perkara pidana, penyitaan terhadap alat bukti yang tidak ada hubungannya dengan delik. Itu menjadi objek pra-peradilan, tidak sahnya penyitaan. Itu sama itu contoh. Selanjutnya, alat bukti itu kita juga bisa hadirkan saksi atau ahli. Jadi para pihak penggugat maupun tergugat punya kesempatan yang sama menghadirkan saksi. Saksi ini, syarat saksi ini adalah saksi yang mendengar langsung, melihat langsung, dan mengalami. Dengar ya ini dia. Saksi itu harus dia dengar langsung, dialami langsung, tidak boleh saksi hanya mendengar testimonium dia audito. Saksi yang dengar dari orang lain baru disampaikan. Tetapi saksi itu mengalami sendiri, melihat sendiri, ya, mendengar dan mengalami sendiri. Itu syarat saksi. Dan saksi yang diterima persidangan itu minimal 2 orang saksi. Yaitu saksi yang cakap ya dari segi usia. Ya. Dalam hukum perdata kecakapan itu usia berapa? Silakan kalau ada yang bisa menjawab ini, merespon. Ini sudah mau selesai, sudah semester 6. Ya. Ukuran dewasa atau cakap dalam hukum perdata usia berapa tahun? Hah? Jangan takut-takut. Berapa? 21 tahun ya. Dia bisa juga 19 tahun dianggap dewasa cakap kalau dia sudah kawin. Atau dia sudah kawin itu kemudian dia cerai. Masih di bawah 21 tahun tapi dia sudah statusnya sudah kawin, itu dianggap cakap ya. Jadi saksi-saksi ini tidak boleh juga saksi mempunyai hubungan darah ditampilkan sebagai saksi di persidangan. Ya. Ini memang teliti betul untuk menghadirkan saksi dalam persidangan. Ya. Kemudian juga kita bisa menampilkan ahli. Jadi ahli ini itu ahli dalam bidang. Misalnya dalam perkara perdata, ahli hukum perdata. Ya. Ahli ini membuat terangnya sebuah perkara. Dia mendudukan perkara itu menurut pengetahuan. Ya. Sekalipun keterangan ahli tidak mengikat bagi hakim, tetapi dia harus menyampaikan itu dalam persidangan sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Jadi ahli ini kalau dihadirkan bukan terlibat dalam perkara konkret, tidak ya. Perhatikan ini adik-adik sekalian, kita menampilkan saksi ahli ini, kita tidak boleh ahli itu terlibat dalam perkara konkret, ya. Tetapi dia hanya menerangkan dari sisi pengetahuan hukum. Kalau saksi fakta, yang tadi saksi itu, yang mendengar, melihat, ya, mengalami sendiri, itu saksi fakta. Kalau ahli ini bukan saksi fakta, tetapi seorang ahli yang dihadirkan berdasarkan pengetahuan khusus.
ya di bidang hukumnya. Ini ya harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai hari-hari dalam persidangan itu saudara menanyakan tentang peristiwa konkret, ya seperti saksi fakta. Dia tidak bisa, ya karena dia tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami. Tapi saudara menanyakan kepada ahli berdasarkan pengetahuannya. Misalnya, bagaimana ahli tentang gugatan perbuatan melawan hukum, ya on reh mati kedat. Ya. Apa dasar gugatan wan prestasi? Nah, itu berdasar pengetahuan. Dia menjelaskan tentang pengetahuan. Ya, next selanjutnya. Alat bukti yang ketiga dalam perdata itu persangkaan. Persangkaan ini sama seperti bukti petunjuk ya di dalam perkara pidana. Ini kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Ya. Dari suatu peristiwa yang terbukti ke peristiwa yang belum diketahui. Jadi hakim ini juga ya, pengamatan hakim ya. Kalau dalam hukum pidana sekarang ada alat bukti salah satu ditambahkan dalam KUHP yang baru pengamatan hakim. Itu sama seperti bukti petunjuk. Tapi kalau dalam perkara perdata disebutkan bukti persangkaan. Begitu ya. Bisa menimbulkan alat bukti bagi hakim. Ya. Kemudian alat bukti yang lain adalah pengakuan. Dalam perkara perdata, ini pengakuan, misalnya siapa punya tanah ini. Dia mengaku ya ini tanah milik B. Dari pihak. Ada pengakuan. Jadi dalam perkara pidana pengakuan itu bukan merupakan alat bukti. Tapi kalau dalam perkara perdata, itu saudara mengaku, itu sudah merupakan salah satu alat bukti. Pengakuan dan perkara telah selesai. Tapi kalau dalam perkara pidana saudara sudah mengaku, tetapi itu akan digali terus karena yang digali adalah kebenaran material. Ya. Berbeda ya dengan perkara perdata. Siapa punya tanah ini? Siapa punya rumah? Oh, saya punya. Saya punya ini. Saudara buktikan. Ini ada sertifikat. Selesai. Ya. Ini dalam perkara-perkara perdata yang dikejar adalah kebenaran formil. Ya. Tapi dalam perkara pidana yang dikejar adalah kebenaran material. Ya, next ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sumpah. Jadi sumpah ini juga merupakan alat bukti. Ada sumpah pemutus. Ya kadang-kala orang tidak mengaku, itu dia disumpah. Ketika dia taruh Al-Quran atau Bible di kepala, dia jadi takut dengan hukuman di akhirat, akhirnya dia menyerahkan itu kepada pihak yang lain, misalnya dalam proses persidangan untuk menggali kebenaran itu. Oke, next ya, ini bukti yang ada dalam proses pembuktian. Saya kira adik-adik sekalian, sesudah ini ya next ada amar putusan. Sesudah itu karena sudah masuk pada sesudah pembuktian, ada juga sidang lokasi oleh hakim dalam praktek. Dia melihat lokasi, tanah itu di mana, luas berapa, isinya utara selatan, timur barat, batas-batasnya. Hakim turun ke lokasi melihat, ya, pemeriksaan setempat. Sesudah itu para pihak menyampaikan kesimpulan. Setelah menyampaikan kesimpulan, ya baru kita mengenal ada jenis-jenis putusan. Putusan atau vonis yang dijatuhkan. Memang di pengadilan itu hanya dua produk yang ada dalam pengadilan. Satu vonis, dua penetapan. Ya, kalau di pengadilan. Oke. Jadi saya kira ini jenis-jenis putusan. Ada jenis putusan amar putusan mengabulkan gugatan. Jadi setelah melalui proses persidangan dan hakim menerima, memeriksa dan memutus, dia ada jenis putusan yang dikabulkan. Ya. Itu artinya penggugat dimenangkan dan tergugat dikalahkan. Kalau tergugat itu kalah, ada upaya hukum. Sesudah itu vonis itu dia, ada upaya hukum selama diberikan kesempatan 14 hari untuk banding ke pengadilan tinggi. Ingat ya,
Kalau saudara tidak memanfaatkan waktu 14 hari ini, tidak banding, maka lewat 14 hari ini putusan menjadi berkekuatan hukum yang tetap, ya, atau ingkrah van gewisde. Kalau dia berkekuatan hukum tetap, saudara tidak banding dalam 14 hari, tengah waktunya ada, maka dia berkekuatan hukum tetap dan dia mempunyai kekuatan untuk dapat dieksekusi. Begitu ya. Jadi kalau dia suka ingin jadi profesional, perhatikan tengah-tengah waktu yang ada. Gitu. Itu ya. Karena ada banding ke pengadilan tinggi, kalau kalah lagi di pengadilan tinggi dapat kasasi ke Mahkamah Agung 14 hari juga. Ingat ya, sebagai seorang profesional jangan sampai tengah waktu ini terlewatkan, hari ke-15 wah sudah tidak bisa lagi. Itu dapat dieksekusi. Nah, itu dapat dieksekusi putusan pengadilan. Kalau perkara perdata, adik-adik sekalian, siapa yang mengeksekusi? Amnir mau tanya ini dia dulu. Ini kan pengetahuan bagi kita. Siapa yang mengeksekusi perkara perdata? Kalau perkara pidana, siapa yang mengeksekusi? Yang di belakang, saya tahu, sudah mau selesai. Perkara pidana, siapa yang eksekutornya? Yang mengeksekusi perkara pidana adalah jaksa. Tapi kalau dalam perkara perdata, siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusinya adalah siapa? Jurusita. Ya. Yang melakukan eksekusi adalah pelaksanaan putusan. Mahkota daripada putusan itu adalah eksekusi. Ingat, perhatikan ya ini. Jadi dia kalau sudah dieksekusi, yaitu pelaksanaan putusan. Ini. Apakah ada upaya hukum pada saat eksekusi? Nah, ini perlu bagi kita pengetahuan praktis ya. Jadi sebelum eksekusi itu, adik-adik sekalian, pengadilan menyampaikan anmaning, yaitu peringatan untuk dengan sukarela dia melaksanakan isi putusan. Misalnya membayar atau mengosongkan si bidang tanah itu. Unmeaning selama 8 hari. Ya. Kalau dia sukarela menyerahkan itu atau mengosongkan bidang tanah itu no problem ya, tidak masalah. Tapi kalau lewat 8 hari itu tidak dia dengan sukarela, maka pengadilan akan terbitkan berita acara eksekusi dengan nomor berita acara eksekusi untuk dapat dieksekusi. Bisa mengerti ini? Apakah ada upaya hukum terhadap eksekusi? Siapa tahu itu dia. Ada upaya hukum, yaitu melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan sekalipun, adik-adik sekalian, coba perhatikan ini. Perlawanan itu tidak menunda eksekusi. Itu ya dalam prinsip hukum. Tetapi kalau pengadilan menangguhkan itu, dia tangguhkan terhadap eksekusi itu, berarti ada sesuatu yang harus diperiksa kembali, perlu ketelitian dan kecermatan. Jangan sampai ketika dieksekusi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada para pihak. Maka dia harus diperiksa kembali. Itu namanya ada der den verzet, yaitu perlawanan pihak ketiga pada saat eksekusi. Ya, ada pihak ketiga ya. Kok menurut eksekusi ternyata A dengan B bersengketa, ternyata tanah itu milik C. Nah, dia yang masuk melakukan perlawanan. Ini perhatikannya cukup bagus ya di dalam pengetahuan praktek hukum dan perdata kalau kita memahami betul. Ini tahapan proses persidangan dan jenis-jenis putusan ini. Sampai di sini, siapa ada pertanyaan? Silakan. Ya. Kalau ada pertanyaan, apa yang Menir sampaikan mungkin terlalu tepat Menir sampaikan tadi. Ya. Menir sudah sampai pada jenis putusan. Bukan saja putusan yang dikabulkan, tetapi ada jenis putusan NO, ya, atau niet onafhankelijk verklaar, yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Ini ya, perhatikan itu NO,
harus akrab juga dengan kita ini, mahasiswa. Need on Van Kirveklar gugatan dinyatakan tidak diterima karena tidak terpenuhi syarat formil dalam gugatan. Jadi hakim tidak periksa pokok perkara ya. Syarat formil misalnya identitas para pihak tidak jelas. Ya. Sama seperti minggu lalu Menir menjelaskan tentang struktur gugatan itu ada identitas para pihak, ada juga posita atau duduknya perkara, dan adanya petitum. Misalnya antara posita duduknya perkara itu tidak ada relevansi dengan apa yang dituntut. Itu jadi kabur atau obscure libel. Sehingga mengakibatkan perkara diputus NO. Saya kira ini materi kita, adik-adik sekalian. Karena kita sudah semester 6 ini, mohon diperhatikan. Sampai sudah di penghujung, adik-adik sekalian selesai dari Fakultas Hukum ini, ya dia harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan praktis. Nanti ini akan bermanfaat ketika adik-adik sekalian meninggalkan Fakultas Hukum ini. Apakah menjadi lawyer, ya, pengacara atau advokat, atau jadi legal korporasi, ya di perusahaan, ya ini harus dipahami juga ya dalam beracara. Karena begitu banyak gugatan-gugatan dilakukan oleh perorangan dan juga gugatan dilakukan oleh korporasi atau perusahaan atau yang berbadan hukum. Oke, demikian adik-adik sekalian, kira materi dari Menir ini cukup sekian. Silakan kalau ada pertanyaan diberikan kesempatan. Kalau tidak ada, ya kita nanti jumpa lagi pada minggu depan. Ya, Menir akan menjelaskan tentang bagaimana dalam jawaban atas gugatan itu ada eksepsi, ada tangkisan. Ya, ini penting bagi kita. Oke, demikian cukup sekian kuliah kita. Mohon ini dapat menjadi perhatian bagi kita semua. Siapa yang mencatat tadi? Ada yang mencatat enggak? Ada ya? Ada mencatat. Ya. Nanti di akhir kuliah Menir akan kumpulkan, ya itu kebiasaan dari Menir, mengumpulkan rekapan kuliah dari Menir. Jadi Menir selalu begitu dalam kuliah. Coba perhatikan, saudara harus mengikuti di mencatat ya apa yang disampaikan. Jadi pengalaman praktis dari Menir yang sering diminta dalam persidangan, ini boleh ditransfer of skill ya, mengalihkan keterampilan kepada saudara. Demikian cukup sekian dan selamat siang. Bisa punya dia.